Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisti Fergiono Verio dengan NIM 4112211007. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai mata kuliah pengenalan Big Data yang dibimbing langsung oleh dosen Bu Neti Nurda, Eskom, MT, dan PhD. Yang pertama, nomor 1, volume. Bagaimana Universitas Nusantara harus mengelola volume data mahasiswa dan operasional kampus yang sangat besar dan terus bertambah setiap semester? Jawabannya adalah Universitas Nusantara perlu menggunakan teknologi penyimpanan terdistribusi seperti head-up, HDFS, atau cloud storage, AWS, S3, Google Cloud Storage, untuk menangani volume data akademik, administrasi, dan sosial yang terus bertambah. Pertimbangan skalabilitas horizontal sangat penting agar sistem tetap optimal meskipun jumlah mahasiswa dan aktivitas bertambah. Universitas juga perlu melakukan perencanaan kapasitas penyimpanan jangka panjang untuk mengelola arsip data lama secara efisien. Secara varietinya, bagaimana Universitas Nusantara dapat mengelola keragaman data akademik, data keuangan, dan data aktivitas sosial, serta teknologi apa yang dapat digunakan untuk menganalisis data tidak terstruktur seperti hasil survei opini mahasiswa. Jawabannya adalah data yang memiliki bersifat beragam, terstruktur, nilai keuangan, semi-struktur, loss learning, dan tidak terstruktur, komentar hasil survei. Untuk itu, gunakan NoSQL database misalnya MongoDB dan Cassandra. Dan platform seperti Apache Hadoop atau Data Lake untuk mengelola semua jenis data. Teknik seperti text mining dan natural language processing bisa digunakan untuk menganalisis opini mahasiswa dari survei atau media sosial. Velocity-nya, bagaimana Universitas Nusantara ini dapat memastikan bahwa data akademik dan operasional yang berubah setiap hari, seperti absensi atau seperti update nilai, dapat diproses dengan cepat. Teknologi apa yang bisa diterapkan? Jawabannya adalah data seperti absensi, nilai harian, dan interaksi learning terus berubah setiap hari. Untuk memproses data tersebut secara real-time atau near real-time, universitas dapat menggunakan teknologi seperti Apache Kafka. Untuk aliran data Apache Spark, streaming, atau in-memory database. Seperti Redis, ini memungkinkan informasi terbaru langsung diproses untuk pengambilan keputusan cepat. Veracity yang D. Bagaimana universitas dapat memastikan kualitas dan keandalan data yang digunakan untuk perbaikan kurikulum, evaluasi kinerja dosen, dan pengambilan keputusan manajerial? Jawabannya adalah menjaga kualitas data penting agar keputusan berbasis data menjadi akurat. Universitas harus menerapkan proses data cleansing untuk menghapus data duplikat atau error, serta melakukan validasi input saat dikumpulkan. Penggunaan data profiling tools juga berguna untuk memantau anomali dan memastikan integritas data, terutama saat data digunakan untuk evaluasi dosen atau revisi kurikulum. Yang E, value. Bagaimana Universitas Nusantara dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan data yang paling bernilai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat reputasi kampus di tingkat nasional dan internasional? Jawabannya adalah value, nilai dari data. Data bernilai tinggi seperti performa mahasiswa, minat akademik, atau feedback learning bisa dianalisis menggunakan machine learning atau analisis prediktif untuk memahami pola belajar dan mempersonalisasi pendidikan. Data ini dapat dipakai untuk menyusun program akademik yang lebih relevan dan untuk meningkatkan reputasi kampus, misalnya dengan menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa dan keberhasilan alumni kepada publik dan lembaga akreditasi. Soal nomor 2. Bagaimana strategimu dalam mengumpulkan dan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk keperluan analisis pemasaran? Jawabannya adalah strategi pengumpulan dan penggabungan data untuk keperluan analisis pemasaran data dari berbagai sumber seperti riwayat pembelian, aktivitas browsing, respons email,
media sosial, dan program mobilitas harus dikumpulkan secara otomatis melalui integritas IPA, log tracking, dan database internal. Selanjutnya, seluruh data tersebut dikonsolidasikan ke dalam satu platform data warehouse seperti Google BigQuery atau Amazon Redshift agar bisa dianalisis secara terpadu dan konsisten. Untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber riwayat pembelian, aktivitas web, email, media sosial, dan program mobilitas. Strategi terbaiknya adalah gunakan data lake untuk menampung semua jenis data baik terstruktur, misal pembelian maupun tidak terstruktur, komentar sosial media. Gunakan ETL, Extract Transfer Load, atau ELT, tools seperti Apache, Nivi, atau Talent untuk mengekstrak data dari sumber yang berbeda dan menyinkronkannya. Pastikan konsistensi format data, sinkronisasi waktu, dan validasi agar siap dianalisis. Masalah apa yang mungkin muncul pada data pemasaran dan bagaimana kamu dapat menanganinya? Jawabannya adalah masalah yang mungkin muncul dan solusinya. Beberapa masalah umum pada data pemasaran di antara lain adalah duplikat data atau hilang, ditangani dengan proses data cleaning. Format data tidak seragam, dilakukan data transformation agar data dari berbagai sumber bisa disatukan. Data tidak lengkap atau salah entry, perlu dilakukan validasi data secara berkala. Noise atau spam dari media sosial, diatasi dengan filtering dan NLP pre-processing. Masalah umum dalam data pemasaran dan solusinya. Missing data. Gunakan teknik imputasi seperti rata-rata, median, atau prediksi berbasis data lain. Data ganda, duplication. Terapkan data deduplikasi otomatis berdasarkan ID pelanggan atau pola pembelian. Data inkonsisten, normalisasi data dan validasi input saat pengumpulan. Format data tidak seragam. Gunakan pipeline transformasi data sebelum dianalisis. C. Teknik analisis apa yang cocok untuk melakukan segmentasi pelanggan dan prediksi perilaku beli? Jawabannya adalah teknik analisis yang cocok untuk segmentasi pelanggan, teknik seperti clustering, misalnya Kamins. Kamens sangat efektif untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja atau aktivitas. Untuk memprediksi perilaku beli, algoritma seperti decision tree, random forest, atau logistic regression dapat digunakan tergantung pada jenis data dan variabel yang tersedia. Jika datanya besar dan kompleks, pendekatan machine learning berbasis Python atau R dapat diterapkan untuk segmentasi pelanggan gunakan teknik clustering, seperti Kamens, untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku, frekuensi pembelian, dan respons kampanye. Untuk prediksi perilaku beli, gunakan model seperti decision tree untuk mengidentifikasi faktor utama pembelian. Logistic regression untuk memprediksi apakah pelanggan akan membeli atau tidak. Machine learning, misal random forest, XGBoost untuk prediksi lebih akurat. Yang D. Bagaimana kamu menyajikan hasil analisis agar dapat dipahami oleh tim pemasaran yang non-teknis? Jawabannya adalah menyajikan hasil analisis tim non-teknis agar hasil analisis mudah dipahami oleh tim pemasaran. Gunakan dashboard visualisasi interaktif dengan tools seperti Tableau, Power BI, atau Google Data Studio. Visualisasi bisa merupakan grafik tren, pembelian peta, segmen pelanggan, heatmap, aktivitas, dan funnel marketing. Sajikan insight secara naratif, misalnya pelanggan usia 20-30 tahun dengan frekuensi kunjungan lebih dari 5 kali per bulan, memiliki peluang beli 2 kali lebih tinggi. Gunakan dashboard interaktif, misalnya dengan Tableau atau Power BI. Untuk menyajikan data, tampilkan metrik kunci, segmentasi, CTR, kampanye perilaku pelanggan. Yang kedua, sertakan grafik batang, PI chart, heatmap, dan label yang jelas. Ketiga, hindari istilah teknis, fokus pada insight yang dapat langsung diambil tindakan. Yang selanjutnya yang E. Berikan contoh strategi pemasaran berbasis hasil analisis yang bisa diambil oleh GAIA. Jawabannya adalah
Contoh strategi pemasaran berdasarkan analisis data gaya bisa menerapkan kampanye email personal, mengirim promo berbeda ke setiap segmen, misal diskon produk pria untuk pelanggan pria berusia 25 sampai 35 tahun. Rekomendasi produk otomatis berdasarkan riwayat belanja dan klik. Retargeting iklan menyasar pengguna yang sering browsing tapi belum membeli. Program loyalitas yang lebih strategis. Menyesuaikan hadiah dan kebiasaan pelanggan berdasarkan hasil analisis. Pelanggan muda dengan aktivitas tinggi di media sosial sering membeli produk diskon. Strategi, tawarkan promosi eksklusif melalui Instagram atau TikTok. Pelanggan loyal dengan frekuensi beli tinggi, strateginya beli reward melalui program loyalitas atau penawaran early access. Pelanggan dengan banyak klik tapi jarang beli, strategi kirim ulang email dengan personalisasi rekomendasi produk. Berikut adalah jawaban nomor 3. Seperti inilah chartnya yang diminta. Selanjutnya adalah nomor 3B. Analisis korelasi antara harga produk dan jumlah pembelian, apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan korelasi tersebut. Setelah dianalisis dan dihitung hasil koefisien korelasinya, saya menemukan hasil angka di angka minus atau negatif 0,72, yang artinya nilai negatif 0,7 menunjukkan korelasi negatif kuat. Artinya saat harga naik, jumlah pembelian cenderung turun secara signifikan. Yang C, berdasarkan data yang ada, buatlah prediksi mengenai tren penjualan produk untuk minggu depan. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat prediksi ini? Metode prediksinya adalah gunakan data historis dengan moving average atau model regresif. Yang kedua, ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada faktor harga, ada faktor rating, ada faktor jumlah ulasan, ada faktor jam pembelian, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah jika data sebelumnya menunjukkan kenaikan di akhir pekan dan produk dengan rating tinggi, maka strategi promosi bisa difokuskan pada waktu dan kategori tersebut. Yang D, dengan data ini jelaskan bagaimana graf database dapat membantu perusahaan dalam menghubungkan pelanggan dengan produk yang mereka beli, serta produk yang sering dibeli bersama-sama. Penjelasannya adalah graf database seperti Neo 4G menyimpan data dalam bentuk node atau edge. Node pelanggan, produk, edge pembeli, sering dibeli bersama, dan lain-lain. Contoh, pelanggan A membeli produk X dan Y. Sistem bisa direkomendasikan produk Y ke pelanggan B yang beli produk X. Contoh untuk menemukan produk yang sering dibeli bersama market basket analysis. E. Bagaimana database konvensional seperti SQL mungkin kesulitan dalam menganalisis hubungan antara data yang kompleks seperti ini. Jelaskan dengan memberi contoh. Masalah utama SQL. SQL kurang efisien untuk relasi kompleks dan banyak hook. Misal siapa beli apa, kapan, bersama siapa. Query. Untuk pencarian pola seperti produk yang dibeli bersama oleh pelanggan mirip sangat kompleks dan lambat dalam SQL. Contoh, mencari produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggan yang juga membeli produk serupa akan butuh banyak join dan subquery, lambat dan tidak scalable. Solusinya adalah GraphDB, jauh lebih cepat dan efisien untuk hubungan seperti ini. 4A. Jelaskan secara umum apa itu web crawling. Web crawling adalah proses pengambilan data secara otomatis dari halaman-halaman web menggunakan program yang disebut crawler atau bot. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi seperti teks, gambar, atau metadata dari berbagai situs. Misalnya ulasan produk dari e-commerce, contoh sederhana. Crawler membaca halaman Tokopedia lalu menyimpan nama produk, rating, dan komentar ke database. Yang B, menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data menggunakan PySpark. Dengan PySpark, proses crawling bisa dilakukan secara terdistribusi di banyak komputer sekaligus, sehingga cocok untuk situs besar dengan ribuan halaman. Crawling dilakukan dengan membagi URL atau link URL ke beberapa worker dan mengatur job paralel. Tantangan umumnya adalah throttling. Situs membatasi permintaan berulang, jadi butuh delay otomatis.
CAPTCHA. Mencegah bot otomatis bisa diatasi dengan rotasi proxy atau integrasi CAPTCHA solver. Struktur halaman dinamis JavaScript bisa perlu tools tambahan seperti Selenium atau Puppeteer untuk render halaman. Yang C, bagaimana kamu mengelola data yang terstruktur dan tidak terstruktur saat melakukan crawling dari di situs yang menyediakan ulasan produk dalam format teks dan gambar. Data terstruktur seperti nama produk atau rating bisa diambil langsung dengan parsing HTML. Misalnya ada pakai beautiful shop. Data tidak terstruktur seperti komentar teks atau gambar perlu dipisahkan. Teks komentar simpan sebagai teks mentah lalu diproses dengan NLP. Gambar bisa disimpan sebagai URL atau diunduh dan disimpan terpisah untuk menyatukan semuanya menggunakan data frame PySpark agar mudah diolah dan dianalisis secara paralel. Yang D, setelah data dikumpulkan, bagaimana memastikan bahwa data yang diambil memiliki kualitas yang baik dan relevan untuk analisis lebih lanjut? Jawabannya adalah setelah crawling, data harus dibersihkan melalui data cleaning, hilangkan tag HTML, karakter aneh atau spam. Yang kedua ada deduplikasi, hapus data yang muncul 2 kali. Yang ketiga ada validasi, pastikan rating dalam skala yang benar, komentar tidak kosong. Selanjutnya yang terakhir ada filtering, ambil hanya data yang relevan, misalnya komentar mengandung kata kunci tertentu. Yang E, apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna yang dikumpulkan selama proses crawling. Untuk menjaga etika dan keamanan, patuhi aturan robots txt situs. Hanya crawl yang diizinkan. Jangan mengakses informasi pribadi, misal alamat email pengguna. Gunakan anonimasi, hilangkan data sensitif jika ada. Pastikan proses crawling tidak membebani server, misalnya dengan pengaturan delay dan konsurensi yang aman. Periksa juga aspek legal crawling sesuai regulasi privasi seperti GDPR jika data berasal dari Eropa. Baik, sekian presentasi jawaban dari ujian tengah semester pengenalan Big Data. Saya akhiri bila ada salah kata atau sulit untuk penjelasannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.